ら昨日の学級に知ってたのよ。変更もな。ちょっかい出してないわ。それはこっちのセリフだ。海外の男がいなくなった。結婚しなさい。は？そういう話は3日後真実を見つめろ。お邪魔します。狭いわね。Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Class no Taikira ni Joshi episode pertama. Anime ini mengisahkan dua orang remaja kelas 3 SMA yakni Saito dan juga Akane yang sejak dulu terlihat tidak pernah bisa saling akur. Hingga suatu ketika tiba-tiba mereka dipaksa oleh pihak keluarga mereka untuk saling menikah. Sontak Saito dan Akane pun di sini merasa shock dengan pernyataan tiba-tiba tersebut. Akankah mereka mau menerima perintah tersebut? Mengingat mereka sejak dulu tidak pernah bisa saling akur. Mau tahu kisah lengkapnya? Simak terus pembahasannya sampai selesai. Dan seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Saito yang kini baru saja tiba di sekolah. Namun baru pagi-pagi, di sini Saito sudah mendapat omelan dari Akane yang kini sudah berada di depan kelas. Yang mana di sini Akane mencoba memperingati Saito agar jangan sampai menyebarkan kabar kepada teman-teman mereka bahwa mereka berdua kini sudahlah menikah. Lantas kini scene pun beralih ke 4 hari yang lalu, atau lebih tepatnya 4 hari sebelum Saito dan juga Akane saling menikah. Yang mana lagi-lagi di sini Saito mendapat omelan dari Akane karena kemarin Saito lupa mengerjakan piketnya. Kemudian kini Akane pun dihampiri temannya yang bernama Himari yang berusaha meredam amarah dari Akane. Yang mana di sini Himari pun bertanya-tanya kepada Akane mengapa Akane selalu marah-marah kepada Saito di segala situasi. Seketika Akane pun di sini jadi bingung sebab tiap kali dirinya memandang Saito, Akane selalu ingin untuk memarahi Saito. Lantas kini Saito pun dihampiri sepupunya yang bernama Shisei yang selalu perhatian dan bisa memahami perasaan dari Saito. Lalu di sini Himari pun berkesimpulan bahwa alasan Akane yang selalu marah kepada Saito mungkin karena sebagai bentuk rasa perhatian dari Akane kepada Saito, sebab sebenarnya Akane suka terhadap Saito. Seketika Akane dan Saito pun di sini menolak pernyataan dari Himari karena mereka berdua merasa seolah seperti musuh bebuyutan sejak lahir. Waktu jam pulang sekolah pun tiba. Ketika Saito hendak pulang, tiba-tiba ia mendapat telepon dari kakeknya yang memintanya untuk segera datang ke kediaman kakeknya. Dan karena kini kakeknya sudah mengirim beberapa anak buahnya, sehingga di sini Saito pun tidak bisa mengelaknya. Dan ternyata kakek Saito merupakan pemegang salah satu perusahaan teknologi terbesar di Jepang yang diberi nama dengan nama marganya yakni Hojo Group. Lantas setibanya Saito di depan kediaman kakeknya, tiba-tiba Saito pun bertemu dengan Akane yang ternyata juga disuruh neneknya untuk datang ke sini. Dan seperti biasa di sini mereka berdua pun langsung saling bertengkar seolah mereka berdua ditakdirkan untuk tidak pernah bisa saling akur. Lalu setibanya kakek Saito dan juga nenek Akane, kini Saito dan Akane pun diajak ke ruang tamu karena mereka akan diberikan sebuah kabar. Dan ketika mereka semua sedang makan malam, tiba-tiba Akane dan Saito di sini merasa sangat terkejut setelah kakek dan nenek mereka mengatakan bahwa Saito dan Akane kini diminta untuk saling menikah. Sontak Saito dan Akane pun di sini merasa tak percaya dengan apa yang baru saja mereka berdua dengar. Dan ternyata kakek Saito dan nenek Akane juga sama seperti Saito dan juga Akane yang terlihat tidak bisa saling akur di segala situasi. Namun sebenarnya mereka berdua saling suka, hanya saja mereka malu untuk saling mengungkapkannya. Dan karena itu pula pada akhirnya mereka dijodohkan dengan orang lain, sehingga mereka tidak pernah sampai ke pelaminan menjadi pasangan suami istri. Lantas karena saat ini pasangan mereka berdua telah tiada,
sehingga mereka ingin mewujudkan impian lama mereka dengan meminta cucunya untuk saling menikah. Spontan Saito dan Akane pun menolak permintaan konyol dari dua kakek nenek tersebut karena mereka tentu tidak ingin menikah dengan orang yang paling dibenci di kelas mereka. Namun di sini si kakek mencoba mengancam Saito bahwa jika Saito benar-benar menolak permintaannya, maka perusahaan ini terpaksa akan diberikan kepada guguk liar yang baru saja ditemukan. Yang mana karena kakek Saito sebentar lagi akan tiada, maka dirinya tidak akan menyesal telah memberikan perusahaannya kepada seekor guguk. Dan karena ayah dari Saito memang tidak bisa diandalkan, sehingga membuat kini Saito pun harus berpikir panjang, karena jika dirinya tidak menuruti permintaan kakeknya, maka kehidupannya nanti pastinya akan terlantar dan jatuh miskin. Sedangkan Akane di sini dibisiki oleh neneknya, yang entah apa yang mereka sedang bicarakan. Yang jelas Akane di sini sontak terlihat tidak bisa berbuat apa-apa setelah ia yang dibisiki oleh neneknya. Lantas di sini Saito dan Akane pun diberi waktu 3 hari agar mereka bisa memikirkan masalah ini matang-matang. Lalu setelahnya di sini Saito dan Akane pun merasa tak habis pikir dengan apa yang harus mereka lakukan setelah dipaksa untuk saling menikah. Lantas kini kita diperlihatkan Akane yang kini tengah teleponan dengan Himari, yang mana di sini Akane pun mencoba bertanya bagaimana pendapat Himari tentang perjodohan dari pihak keluarga. Dan di sini Himari pun mengatakan bahwa dirinya tentu akan berusaha menolaknya jika posisinya saat itu sudah memiliki pacar. Namun jika belum, maka apa salahnya jika dirinya menerima perjodohan dari pihak keluarganya. Seketika Amane pun di sini merasa tak habis pikir bahwa Himari mau menerima perjodohan dari pihak keluarganya jika Himari tidak memiliki pacar. Lalu di sisi lain, di sini Saito pun bercerita kepada Shisei tentang si kakek yang menyuruhnya menikah dengan Akane. Lantas di sini Shisei pun menjelaskan bahwa Saito harus tetap menentukan pilihannya antara menerima atau menolak permintaan dari si kakek. Namun jika Saito tetap menolak, maka nantinya Saito jangan sampai kaget ketika Saito tiba-tiba jatuh miskin karena pilihannya tersebut. 3 hari pun berlalu. Kini Saito dan Akane pun telah berhadapan dengan kakek dan nenek mereka untuk memberitahu tentang keputusan mereka. Dan ternyata meski tidak saling berdiskusi, akhirnya Saito dan Akane pun di sini memutuskan untuk saling menikah. Spontan baik Saito maupun Akane pun di sini merasa sangat terkejut karena mereka sama-sama memilih untuk saling menikah. Dan di sini Saito pun mulai membahas tentang rencana pernikahannya yang akan ia lakukan setelah lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan. Namun tak disangka rupanya Saito dan Akane dipaksa untuk menikah sekarang juga, dan bahkan mereka telah disiapkan rumah khusus oleh kakek dari Saito. Tidak hanya itu, di sini Saito dan Akane langsung disuruh tinggal di rumah itu sekarang juga, dan bahkan barang-barang Saito dan Akane juga telah dipindahkan ke rumah tersebut. Dan di saat mereka masuk ke dalam rumah, di sini mereka pun merasa cukup takjub dengan fasilitas yang telah disediakan di dalam rumah tersebut. Namun di sini mereka tidak mau saling terlihat saling senang karena sebenarnya mereka berdua tidak ada rasa saling suka. Lantas yang lebih mengejutkannya lagi, rupanya di rumah itu hanya ada satu kamar saja yang mengharuskan Saito dan Akane tidur di kasur bersama. Seketika mereka pun langsung menelpon kakek Saito karena mereka tak terima jika disuruh tidur di satu kasur bersama. Namun karena mereka diancam jika tidak mau melakukannya, sehingga tentunya di sini mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Spontan Akane pun di sini memperingati Saito agar jangan berbuat yang macam-macam kepada dirinya ketika sedang tidur. Saito yang tahu pun di sini menegaskan bahwa dirinya juga tidak akan melakukan sampai sejauh itu kepada Akane. Lalu di saat jam makan malam, di sini kakek Saito pun sudah menyiapkan sebuah pizza karena ia tahu bahwa cucunya nanti tidak akan sempat mengurus makan malam. Dan di sini awalnya Akane merasa ogah makan malam bersama Saito karena ia merasa risih jika disuruh makan bersama dengan Saito. Dan pada akhirnya Akane pun makan sebagian pizza tersebut di dalam kamar seorang diri.
Lalu ketika jam tidur, di sini Saito dan Akane terlihat saling canggung karena mereka diharuskan tidur di kasur bersama yang terasa agak sempit tersebut. Lantas di sini Saito mencoba bertanya kepada Akane tentang alasan Akane yang bisa-bisanya mau menikah dengan dirinya. Namun karena Akane tetap ingin menjaga rahasianya, sehingga Saito dan para penonton pun tidak tahu tentang alasan Akane yang menerima menikah dengan Saito. Kemudian di sini Saito pun merasa cemas jika nanti kakek nenek mereka menambah satu syarat lagi, yakni mereka berdua yang harus memiliki buah hati. Spontan Akane pun di sini merasa tak habis pikir dan ia tentu tidak ingin melakukan hal ecchi bersama dengan Saito. Lalu malam itu pun lagi-lagi terjadi kegaduhan karena Saito yang saat itu tidak sengaja menyentuh pantat dari Akane. Hari esok pun tiba, yang mana di sini Akane mencoba memperingati Saito untuk jangan menyebarkan rahasia mereka berdua yang telah menjadi suami istri. Dan di sini Saito pun tentu tidak akan membocorkan rahasia mereka karena ia juga merasa malu jika diketahui oleh rekan-rekannya. Dan ya, episode pun ditutup dengan Saito dan juga Akane yang akan menjalani hari-hari mereka sebagai sepasang kekasih meski mereka berdua sendiri tidak saling jatuh cinta. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.